Kita akan memulai sesi diskusi untuk mata kuliah pemodelan bisnis berorientasi objek. Mungkin gampangnya sembari saya share screen ya. Nah, ini adalah kelas B. Sorry, maaf, kelas A. Kenapa nggak dibikin sih yang pagi itu A, yang siang B? Kenapa yang B siang, pagi, yang A siang gitu? Mungkin kalian tahu penyebabnya kenapa? Ya, kurang intuitif gitu ya. Oke, jadi mata kuliah ini kalau ada yang memperhatikan, dari judulnya ada pakai kata pemodelan, ada pakai kata pemrograman. Kalau di judul classroom-nya pemodelan bisnis berorientasi objek. Sedangkan kalau di course plan, ini layar saya bisa kelihatan di kalian? Atau belum muncul? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Terima kasih. Sedangkan kalau di sini pemrograman bisnis berorientasi objek. Yang mana nih Pak yang benar? Jadi yang benarnya adalah pemrograman bisnis berorientasi objek. Ini adalah perubahan, sebelumnya memang namanya itu, sorry, lupa silent. Jadi sebelumnya judulnya itu memang pemodelan bisnis berorientasi objek. Namun di kurikulum 2020 kita ubah menjadi pemrograman. Bedanya apa? Karena di mata kuliah ini kita nggak hanya berakhir dengan memodelkan aja, merancang, tetapi memang kita ada unsur programmingnya juga, ada mewujudkan rancangan tersebut. Nah, makanya kita bikin lebih relevan judulnya menjadi pemrograman bisnis berorientasi objek. Ini adalah mata kuliah pilihan ya, dengan bobot 3 SKS. Dan di sini mata kuliahnya sifatnya lebih ke arah coaching. Saya sebagai coach, barangkali ada melibatkan nanti pihak orang lain, dan kalian melaksanakan suatu tugas besar, project gitu kita sebut, dan kalian menerapkan apa-apa yang dipelajari di mata kuliah ini, PPPO. Ya. Nah, ada beberapa yang kalian perlu lakukan eksplorasi. Jadi, sebagai mata kuliah tingkat atas, kita nggak banyak menyuapi kalian semua dasar-dasar teorinya, tapi diminta kalian bisa. Lalu dosennya ngapain dong gitu ya? Ya kita akan berdiskusi isu-isu. Jadi misalnya kita bilang, oke, kalian coba contohkan open close, terus kita berdiskusi tentang prinsip open close itu misalnya gitu. Tanpa harus saya jelaskan open close itu adalah gini contohnya, karena itu kalian dengan kemampuan kalian yang sudah di atas dari semester 3 harusnya kalian sudah mampu melakukan hal itu. Ya, tapi pada dasarnya akan ada juga kok beberapa hal yang saya akan ajarkan juga secara teori itu. Nah, kalian tentunya sudah melihat video di YouTube tadi dan juga sudah mengisi barangkali workbook-nya ya. Bentar, ini ada yang bertanya kuliahnya di Zoom atau Google Meet? Iya, di Google Meet. Markus udah ada ya? Oke. Jadi kita defaultnya di Google Meet ya. Memang waktu semester kemarin kita masih Zoom. Oh sorry, ini Markus beda, ini Markus Claren, ini Markus yang lain lagi yang nanya. Oh iya, recording, saya hampir lupa. Jangan, saya recording secara manual aja. Iya, jadi sebagai mata kuliah pilihan yang saya juga sudah jelasin di video, Anda sudah harus punya dasar pemrograman, struktur data, pemahaman paradigma berorientasi objek, mengerti tentang RPL, ya, RPL lanjut, meskipun sepertinya belum semua barangkali mengambil RPL lanjut, ya, mata kuliah yang ada kaitannya dengan pemrograman dan perancangan. Mata kuliah ini juga cocok buat Anda yang senang dengan memprogram, senang dengan mengamati bagaimana rancangan suatu aplikasi yang baik.
Ya. Nah, pada dasarnya tuh ada 5 hal yang kita bahas di mata kuliah ini. Oke, ini memang sudah saya jelasin di video ya. Prinsip solid ini sudah pernah kita bahas di RPL, bahkan juga di RPL lanjut ya. Terutama RPL lanjut ini ada ngebahas tentang prinsip solid. Lalu kenapa di sini disinggung lagi? Karena pada dasarnya prinsip solid itu adalah sesuatu prinsip yang memang sebaiknya selalu dipenuhi. Jadi kalau kita berbicara tentang rancangan perangkat lunak yang baik, biasanya akan mengindahkan kaidah-kaidah dari solid itu, kelima itu, single responsibility, open clause, least cost, substitution, interface segregation, dependency inversion. Ya, jadi ini sudah otomatis sebenarnya harus ada. Tidak mungkin kita mencapai misalnya clean code tanpa menerapkan solid. Solid ini adalah foundation-nya, gitu. Ya, jadi jangan dibilang kenapa kita belajar lagi solid. Enggak. Sebenarnya kalaupun saya nggak ajarkan, tetapi solid ini harus tercermin dari source code yang kalian buat, dari rancangan yang kalian buat, gitu. Terus design patterns. Nah, design pattern juga di RPL lanjut kita ada bahas. Nah, tapi design pattern di mata kuliah ini kita lebih banyak mengambil dari ini pattern of enterprise application architecture, ya. Kemudian clean code, ya, domain driven design. Sebenarnya domain driven design ini bisa menjadi satu bahasan yang luas ya. Kalau di video saya bilang saya mengenalkan kepada kalian dasar-dasarnya. Sebenarnya agak keliru juga itu di video, maklum lah. Kadang salah ngomong kita nggak sampai edit lagi, ya. Tapi kedepannya harusnya bisa lebih baik. Di domain driven design kita nggak sekedar hanya mengenal, memperkenalkan ke kalian, tapi sebenarnya bahkan di pertemuan kelima, kalau saya nggak salah di course plan itu, nanti kita sesuaikan juga memang pertemuan kelima atau keenam, kita udah mulai masuk tentang domain driven design. Dan kalian akan diminta menerapkan DDD ini di dalam tugas proyek utama, tugas kelompok kalian, gitu. Ya. Clean code, selain clean code itu ada juga clean architecture, cuman saya nggak terlalu ngisi karena sebenarnya clean architecture itu juga bisa tercermin dari domain driven design. Ada lagi clean coder, clean agile ya, dan lain-lain. Oke. Nah, terkait video yang tadi sudah ditayangkan selama kurang lebih 30-an menit ya, videonya udah nggak perlu terlalu panjang ya. Biasanya saya kalau kuliah-kuliah sebelumnya videonya itu bisa sampai 1 jam, 2 jam gitu ya. Nah, ini saya sudah mulai harus bisa merangkum supaya orang nggak nonton video juga terlalu banyak, yang harusnya lebih panjang itu adalah sesi-sesi diskusi seperti ini. Tapi sesi diskusi itu bisa hidup kalau kalian sudah menonton dan kalau sudah membaca sedikit materi yang apa akan dibahas, atau kalian punya pertanyaan terkait kendala, baik dalam pengerjaan tugas ataupun kendala atau pertanyaan tentang pengalaman di dunia nyata, gitu. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau nanya dulu, bagaimana, ada pertanyaan nggak terkait nganu tadi, video? Pak, mau bertanya Pak, Pak. Ya, Daniel. Saya masih agak bingung Pak, bedanya bisnis proses engineering sama yang pre-engineering. Sama re-engineering, ya. Mungkin ada yang mau ikut berkomentar? Nggak apa-apa, kalau ada yang punya, Pak, saya punya pendapat, itu sebenarnya bedanya tuh di sini. Nggak apa-apa sih, jadi ini hanya sekedar memancing kalian untuk berlatih menjawab, ya, menyuarakan pendapat. Oke, barangkali belum ada. Bedanya sih, kalau yang engineering itu, rancangan proses bisnisnya memang baru mulai dibentuk. Ya, barangkali sebelumnya udah ada, cuma nggak terlalu selaras dengan penerapan IT, software. Jadi mereka baru ngerancang. Sedangkan kalau re-engineering, BPR itu yang disingkat BPR, Business Process Re-engineering, itu dari existing business process yang sudah ada, itu dilakukan penyempurnaan, dilakukan revisi, refinement, begitu. Ya. Nah, kita ambil contoh ya, misalnya saya jualan nasi kuning nih, alur bisnis prosesnya apa? Misalnya alur bisnis proses itu juga ada lebih dari satu yang nanti saya contohin. Misalnya di pagi hari atau subuh akan ada
pegawai, staff yang akan pergi ke pasar Andir misalnya, subuh gitu jam 3 dini hari ya, itu bukan subuh, dini hari, kemudian untuk berbelanja bahan-bahan kebutuhan, ayam, sayuran gitu yang masih segar, kemudian dibawa pulang mungkin pakai becak atau motor, sampai di rumah itu kalau bisa maksimal jam 4:30 gitu ya. Nah, setelah jam 4:30 kemudian dibersihkan, ayamnya kemudian direbus, sekitar jam 6 itu sudah mulai diolah. Intinya jam 7, setengah 8 kita sudah siap berjualan. Itu alur yang kita lalui. Nanti jam 7 ada karyawan bagian penjualan yang akan masuk bersama kasir. Nah, sebelum dia buka warung makannya, dia akan bertemu dengan saya, berhitung dulu berapa uang yang akan dikasihkan ke dompetnya sebagai nanti kembalian lain-lain. Kan kalau jualan masih awal, tiba-tiba orang bayar gitu pakai uang besar, kita bilang nggak punya kembalian karena belum ada yang laku. Ya itu sebenarnya bukan suatu alasan yang baik ya. Meskipun karena di pedagang kecil hal itu terjadi. Biasanya pedagang memang sudah harus menyiapkan uang-uang kecil. Biasa dibilang petty cash gitu ya, peti uang gitu ya. Nah, biasanya berapa uang yang dia bawa? Saya bawa ya Bu, 30.000, yaitu uang 2.000 sekian lembar, uang 20 sekian lembar, uang 10.000 sekian lembar. Nah, gitu ya. Itu dicatat biasanya. Nah, nanti harus ada perhitungan. Dan seterusnya, bagaimana nanti ternyata nanti jam 7:30 datang juga staf yang satu, itu yang ngebantu. Nah, yang ngebantu menyiapkan nasi kuningnya itu dia udah pakai sarung tangan plastik, sedangkan yang jadi kasir itu dia nggak nyentuh makanan. Jadi kebersihan bisa lebih terjamin gitu ya. Dia murni hanya mengurus terima uang gitu. Nah, itu satu alur yang terjadi. Kemudian dilakukanlah penyempurnaan bisnis proses reengineering. Katakanlah rumah makan makin besar, makin kenal dengan para pedagang, ternyata yang terjadi adalah sekarang nggak perlu lagi pergi belanja ke pasar, tetapi sudah ada beberapa langganan yang akan mendeliver ke rumah kita. Gitu. Oh, jadi proses jam 3 ada karyawan yang datang kemudian berbelanja ke pasar sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Dan barangkali pengantaran dari bahan pokoknya itu, bahan raw materialnya itu sudah dilakukan dari jam 11 malam misalnya. Oh gitu, berarti karyawan nggak perlu di hire dari jam 3. Dia mungkin datang cukup di jam 4 misalnya atau jam 5 gitu. Terus ternyata ayamnya atau dagingnya itu dari pemasok, kalau dulu belanja di pasar bersihin sendiri, potong sendiri, ternyata sekarang sudah pengaturan kesepakatan dengan pemasok itu sudah dipotongkan dari sana, sudah dalam bentuk potongan-potongan kubus. Nah, ini membuat kita punya alur proses agak sedikit berubah, mungkin lebih efisien dan tentunya perlu ada penyesuaian gitu. Nah, itu ibaratnya re-engineering. Iya. Jadi ada yang berubah gitu. Tujuannya ya sebenarnya kalau bisnis proses re-engineering, mungkin kalau contoh tadi terlalu sederhana ya, tapi yang ada kaitannya dengan software gitu. Ya. Silakan kalau ada tanggapan lain atau ada yang masih belum jelas ya. Nah, kalau nggak ada, kita bisa coba langsung eksperimen. Kita mencoba membuat sebuah alur proses bisnis. Ya, proses bisnis itu biasanya ada lebih dari satu ya di sebuah organisasi atau perusahaan. Kalau contoh yang tadi saya sampaikan itu adalah proses bisnis untuk si nasi kuning, tapi dalam kaitannya apa? Misalnya dalam kaitannya untuk tadi berbelanja bahan baku atau persiapan penjualan. Kalau ternyata ada yang pesan orderan banyak nih, catering gitu ya, Pak Irvin saya pesan dong nasi kuningnya untuk 100 box, bisa dibawa ke tempat acara. Nah mungkin saya akan melalui alur proses yang beda lagi gitu. Ya. Setiap alur proses bisnis itu memiliki trigger atau kejadian apa yang memicu berjalannya alur tersebut. Kalau kejadian itu nggak muncul, maka alur proses itu nggak perlu berlangsung, nggak perlu terlaksana.
gitu ya. Nah, kita akan langsung coba memodelkan sebuah contoh proses bisnis. Untuk itu kita memakai software Enterprise Architect. Biasanya kalau dari yang lalu-lalu di mata kuliah ini, saya membebaskan memakai software Enterprise Architect ataupun BizAgi. BizAgi itu ada free ya modelernya. Tulisannya gini, BizAgi. BizAgi ini punya program untuk memodelkan bisnis proses, tampilannya menarik, cantik, tapi hanya jalan di Windows kayaknya. Sama sih Enterprise Architect juga. Jadi di sini mereka punya yang namanya modeler, ya. Saya udah pakai bisa gini dari tahun 2006 2007 itu mereka udah punya. Gimana ya? Hmm, hmm. Itu dia, modeler ini. Nah, ini Bizagi Modeler ini free, ya. Nah, untuk membentuk bisnis proses bisa. Tapi untuk perkuliahan kita di tahun ini, saya mewajibkan saudara pakai Enterprise Architect. Kenapa? Ada tujuannya. Nanti model-model rancangan selanjutnya tetap masuk di Enterprise Architect. Bagi yang kemarin mengambil mata kuliah RPL lanjut tentu sudah tidak asing ya dengan Enterprise Architect. Kalian bisa coba install. Softwarenya juga semuanya berbayar. Saya ada yang versi cracknya, tapi bukan yang versi paling terbaru, versi 12. Bebas kalian mau pakai yang versi mana ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah proses bisnis, kita modelkan maksudnya. Katakanlah proses bisnis ini sudah dilakukan engineering, sudah dirancang, ya, sudah dirancang, jadi tinggal kita modelkan. Nah, sekarang kita perlu angkat dulu proses bisnisnya itu apa. Nah, di sini saya akan menceritakan dulu ya. Jadi misalnya kita punya proses bisnis terkait dengan bengkel kendaraan, misalnya bengkel kendaraan mobil. Apakah di sini ada yang barangkali belum pernah membawa kendaraan di servis? Sebenarnya mungkin masih ada ya, karena kalian kan masih pada muda-muda ya. Mungkin ada yang pernah ikut orang tuanya melakukan servis motor barangkali atau servis mobil. Biasa urutannya itu gimana? Akan ada ya urutannya. Nah, saya bisa tuliskan di sini secara garis besar. Biasanya kita datang, konsumen datang, katakanlah kita pakai kendaraan mobil misalnya. Terus akan kita datang disambut oleh ada bagian penerimaan, misalnya customer service, atau kadang ada juga yang satpam merangkap gitu ya. Contoh di bank, satpam itu merangkap sebagai juga pengarah di titik awal gitu ya. Nah, disambut oleh satpam untuk ditanya keperluannya. Dalam hal ini kita mau servis gitu ya. Nah, selanjutnya diarahkan untuk memarkirkan kendaraan di spot yang sesuai dan diminta ke loket CS, customer service gitu. Barangkali di loket CS, sebelum kita di loket CS, kita ngambil nomor antrian dulu barangkali ya. Nah, berarti diminta
ke mesin mesin nomor antrian untuk mengambil nomor dan menunggu dipanggil ke loket customer service. Nanti di loket customer service akan menanyakan apa layanan yang kita inginkan. Nah, kemudian kita menyampaikan kita ingin melakukan servis ya. Dijelaskan oleh CCS apa servis yang sesuai jadwal, misalnya oh Bapak udah sekian bulan, oh servis terakhir sekian kilometer, berarti ini sudah masuk kalau menurut buku panduan standar servis yang ini Pak, misalnya gitu ya. Nah, biasa nanti ada penggantian komponen gitu dan lain-lain yang sesuai jadwal dan ditanya apa keluhan ya jika ada. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah itu apa lagi yang terjadi? Sepengetahuan kalian, ada yang mau sumbangkan ini? Sumbangkan langkah-langkah apa? Biasanya Masih STNK, Pak. apa? Masih STNK. Oh iya, kita menyerahkan data yang dibutuhkan, ada yang secara lisan, dan juga biasanya ada yang diberikan, yaitu tadi STNK. Ya. Masuk STNK. Kenapa ya butuh STNK? Saya juga nggak tahu, tapi kalau saya kira-kira, ya supaya mereka di situ ada jelas kendaraannya apa, nomor mesinnya barangkali, apa plat nomornya berapa, daripada dinanya-nanya ke customernya gitu kan. Bapak ingat nggak kapasitas tangkinya berapa? Waduh, gitu. Mending udah Pak, mari mana STNK-nya gitu ya. Nah, selain itu juga barangkali untuk memastikan bahwa kendaraan yang dibawa ini bukan kendaraan yang dimaling gitu ya, dimaling dibawa ke server bengkel resmi gitu ya. Mereka memastikan juga bahwa ini kendaraan yang sah karena mereka bengkel resmi misalnya gitu. Kalau ada orang yang nggak bisa menunjukkan STNK, ya menurut saya kira-kira mungkin alasannya itu. Nah, selanjutnya diminta untuk menunggu di ruang yang sudah disediakan ruang tunggu gitu ya, ada di situ tersedia ada kopi, teh, ya, kalau mau minum begitu. Nah, kemudian mobil diantrikan ke unit mekanik gitu ya. Nah, di sini mekanik bukan, saya kurang tahu namanya apa, tapi saya sebut saja unit mekanik. Di sini bukan merujuk ke individu ya, bukan si orang mekanik, tapi maksudnya ke bagian mekanik yang akan melakukan perawatan berkala itu. Nah, selanjutnya mekanik apa namanya, petugas mekanik akan melaksanakan kegiatan servis dan memeriksa keluhan jika ada. Nah, petugas jika menemukan hal yang tidak diharapkan, dia tentunya harus menyampaikan. Misalnya, wah Pak, businya ternyata ini sudah harus diganti. Biasanya mekaniknya yang datengin kalian, ataukah gimana? Biasanya sih mekaniknya akan menyampaikan ke atasan. Atasannya misalnya itu biasa dibilang service advisor. Saya kebetulan tahu karena saya dulu pernah membangun sistemnya untuk bengkel otomotif itu. Jadi alur-alurnya kita rumuskan bersama. Oke, jadi petugas jika menemukan hal-hal yang perlu diketahui pemilik akan disampaikan ke misalnya si service advisor tadi. Service advisor ini kayak supervisor di lapangan untuk si para mekanik. Si service advisor ini dia nggak yang langsung ngerjain kendaraan, meskipun kadang kalau ada mekanik nggak masuk dia juga bisa. Jadi service advisor ini biasanya punya skill mekanik juga. Nah, tapi dia lebih bisa ngarahin, oh ini kendalanya di mana, oh ini biasa keluhan apa. Dan dia biasa bisa berhubungan langsung dengan customer. Ya, dia lebih mengerti bagaimana menjelaskan ke customer, bisa menarik benang merah persoalan ini ada di mana gitu ya. Sedangkan kalau mekanik kan barangkali
kurang bisa berbicara dengan bahasa yang mudah dimahami oleh customer. Nah, anggaplah itu kita sebut sebagai service advisor. Nah, dia akan sampaikan ke service advisor, dan service advisor akan meneruskan dan menjelaskan ke customer. Misalnya barangkali si mekanik cuma bilang, wah Pak, dipanggil SA-nya, Pak ini businya udah nganu banget nih, udah tipis banget gitu. Oh gitu ya, mobilnya yang mana? Mobilnya yang ini. Oh oke. Ya udah, saya cek dulu, saya tanya dulu ke customernya. Nah nanti di customer dia bilang, Bapak kami barusan mekanik periksa itu ternyata businya sudah cukup tipis besi platnya. Kami sarankan untuk diganti. Oh gitu. Tapi kalau saya nggak ganti gimana? Nah, si service advisor punya knowledge, dia akan menjelaskan. Nah, nanti bisa aja Pak nggak mau nyala atau apa dan lain sebagainya. Pengapiannya apa? Ya, bla 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 akan dijelasin. Nah, itu service advisor. Jika customer menyetujui, oke deh diganti. Nah, mereka akan mengupdate catatan billingnya mereka, tagihan. Ini selain komponen biaya servis, ada lagi tambahan suku cadang gitu. Alasannya apa? Oh, businya udah diganti, customer setuju gitu. Pak, tolong tanda tangan, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah servis selesai, maka teknisi, petugas tadi mekanik akan menyampaikan juga ke service advisor. Service advisor kemudian barangkali memeriksa, kamu udah cek ininya, oke udah. Nah, service advisor akan menyampaikan ke bagian customer service atau ke bagian sales, ya. Nah, service advisor memastikan sudah selesai semua pemeriksaan yang perlu dilakukan, tergantung jenis servisnya ya dan lain-lain. Aduh, kalian masih dengar atau kalian udah tidur? Masih ya? Oke. Nah, apa yang perlu dilakukan? Lalu jika sudah selesai, diteruskan ke bagian sales untuk merampungkan, nggak apa-apa ya tulis pakai merampungkan billing ya atau tagihannya ya atau invoice-nya. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian diinfokan ke CS bagian service ya, CS service. Nah, CS selanjutnya memanggil konsumen, Bapak, Ibu, kendaraannya sudah selesai gitu ya. Barusan sudah. Oke. Ini totalnya Pak, misalnya sekian rupiah. Silakan ke loket kasir gitu. Biasa ada kertas yang diberikan. Ya. Nah, untuk merampungkan billing dan invoice. Billing ini secara otomatis akan ditembuskan ke bagian sales atau bagian kasir deh. Nah, kemudian diinfokan ke CS service. Dia selanjutnya memanggil konsumen ya. Nah, konsumen kemudian menuju loket kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, sudah selesai? Belum. Biasanya kalau di bengkel resmi mobil, itu untuk kendaraan bisa keluar nanti butuh ambil kayak surat izin keluar, atau kita bilang PAS, PASS, PAS keluar gitu. Kita bilang aja surat izin keluar ya. Nah, jika pembayaran sudah selesai, diinput, diterima uangnya, nah, maka kasir mengeluarkan surat izin keluar. Oh, yang punya mobil kita kok masa mereka harus kasih izin? Nanti ada ceritanya, misalnya gitu ya. Atau biasanya kadang notanya cukup dicap aja sama si kasir. Ya bebas lah, itu yang jelas ada suatu penanda bahwa kendaraan ini telah menyelesaikan semua kewajibannya dan sah untuk keluar gitu. Ya, nah, surat izin keluar. Selanjutnya
eh, konsumen menuju kendaraannya yang mungkin sudah diparkir di posisi yang siap dijangkau oleh konsumen, menuju kendaraan dan eh, apa? Dikemudikan menuju pintu keluar dan akan diperiksa oleh security, surat izin keluarnya gitu. Jika ada, oke. Nah, ya kemudian anggaplah security kemudian mengambil surat izin keluar tersebut gitu. Jadi cuma dikasih ke customer, nanti customernya security-nya ambil lagi. Oke, saya ambil suratnya ya Pak, gitu. Silakan keluar. Nah, gitu. Kenapa sih butuh seperti itu? Ya barangkali pertama yang paling mudah terbesit dalam pikiran kita, supaya mobilnya jangan belum beres bayar terus keluar gitu ya. Iya. Dan itu juga bisa sebagai mekanisme kontrol ya. Misalnya, loh siapa yang bawa keluar mobil saya? Mobil saya kok nggak ada. Loh tadi bukannya Bapak yang ngambil gitu ya? Enggak, saya baru dari warung. Waduh, siapa tuh yang bawa mobil? Nah, kan bisa ketahuan di surat izin keluar, itu tanda tangannya siapa? Ini tanda tangannya Bapak gitu. Iya, tanda tangan saya gitu, tapi bukan saya, misalnya. Ya, nah, oke, periksa CCTV. Ini Bapak, iya saya, misalnya ya. Maaf. Kemudian itu juga bisa sebagai suatu perbandingan, misalnya gini, di akhir hari nih, security itu kan udah ngumpulin berkas bukan berkas, sudah ngumpulin surat izin keluar kan. Nah, misalnya di akhir hari nih, udah jam 6 nih, udah nggak ada kendaraan, oke, security harus menyetor surat itu. Ya, dia harus jaga, dia harus keep itu surat. Nah, dia berikan ke bagian administrasi, misalnya ada supervisor. Oke, security mana kamu punya rekapan surat ini? Ada berapa? Ada 10 gitu ya. Nah, dia akan cross check kemudian. Oke, security udah balik ke posnya, si supervisor ini akan meng-cross check. Oke, ada 10 surat izin keluar ya. Langsung ditanya, apa namanya? Bagian servis, kamu total hari ini ada berapa kendaraan? Bagian servis bilang ada 11. Loh, kok nggak matching ini? Bagian servis bilang dia terima 11 kendaraan, bagian security bilang 10. Oh, apakah ada kendaraan yang nginap? Gitu ya, barangkali belum selesai dikerjakan atau satu lain hal belum diambil sama si pemilik. Gue dicek, nggak ada di lingkungan bengkel, nggak ada, udah kosong melompong. Nah, kendaraan mana? Mereka mulai cek. Plat D1 sekian ada. Ini dicek di komputer komputer bagian pendaftaran servis. Nomornya ada nggak pasangannya dengan surat izin keluar? Itu kan bisa dijadikan sarana untuk cross check ya. Nah, Anda harus berpikir sampai ke sana biasa kalau di dalam proses bisnis. Terus, nah ini ada satu yang nggak ada nih di bagian yang ada satu mobil yang nggak ada di surat izin keluar. Kenapa ini? Apakah barangkali batal servis tapi lupa diberi update status bahwa ini nggak jadi? Pas dibilang enggak juga, nggak ada tanda batal di sini. Waduh, cek apakah memang mekanik ada mengerjakan mobil ini. Nah, mungkin mekanik setiap kali mengerjakan sesuatu kendaraan, dia juga harus paraf sesuatu kertas ya, biasanya kertas kerjanya si mekanik, surat perintah kerja, SPK. Oh ada, D sekian. Nah, itu dibandingkan juga. Loh, mobil ini dikerjakan loh, tapi mana mobilnya? Periksa kasir. Nah, kasir ada nggak transaksi untuk kendaraan plat sekian? Nah, kasir periksa. Nggak ada. Berarti bisa disimpulkan apa? Mobilnya berhasil keluar tanpa bayar dan pas mungkin satpamnya pas meleng gitu, nggak berarti kan, nah mobilnya misalnya keluar seperti itu. Jadi kalian bisa sadar ya, kadang hal-hal sepele, surat-surat seperti itu bisa membantu kita merunut atau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah, biasanya melakukan cross check seperti itu nggak boleh
si satpam ketika mengembalikan berkas 10 tumpuk surat izin keluar, dia nggak boleh tahu berapa kendaraan yang tadi diproses sebenarnya. Jadi dia nggak bisa hitung dulu, wah punya saya 10, saya tanya ke bagian itu, kamu kendaraannya berapa tadi? 10 juga? Oke, sama. Kalau dia bilang, saya 9, loh kok ini kok 10? Nanti mereka mencari titik temu sendiri. Nggak boleh. Itu biasanya harus ada yang menerima, jadi si satpam nggak tahu tentang bagian servis ada berapa total, si servis juga nggak tahu ada berapa berkas yang satpam harusnya terima, jadi nanti dilakukan cross check. Kalau matching itu berarti kondisi oke, tapi kalau enggak, apakah ada kebocoran di dalam proses ataupun ada apa. Nah, kenapa alur seperti itu harus dibentuk? Kalau kita bikin warung nasi kuning, apakah kita perlu membentuk suatu alur proses seperti yang saya ketik panjang seperti ini? Kayaknya enggak, karena relatively simple. Tetapi kalau di suatu organisasi, perusahaan yang cukup besar, kalau kalian baca apa yang saya tulis ini secara sederhana, ini melibatkan multi departemen. Pertama ada departemen keamanan, security. Ada bagian customer service. Customer service pun barangkali ada jenisnya customer service untuk orang yang datang nanya-nanya kendaraan. Ada customer service untuk keperluan ini, perawatan, service. Terus ada lagi bagian apa? Gudang. Ya, sini saya belum tulis ya. Jadi tuh mekanik kalau mau ngambil barang, mau ganti spare part, dia itu pergi ke loket pengambilan spare part. Dan di situ orang spare part, orang gudang juga harus melacak barang apa diambil oleh siapa, jam berapa, serial number-nya apa, kode spare part-nya, stoknya sisa berapa, diambil berapa quantity, berapa pieces. Itu dicatat. Nah, itu sudah melibatkan, berarti saya ulangi ya, itu sudah melibatkan bagian security, customer service bagian perawatan, terus departemen mekanik, pergudangan, ya bagian gudang, inventory, kemudian bagian pembayaran, di bagian keuangan, itu sudah 5 yang saling berinteraksi juga. Makanya itulah pengertian dari bisnis proses yang ini, mana ya? Composed of collection of interrelated tasks or activities which solve a particular issue. Bagian CS tadi, dia men-solve isu customer ini minta dilayani apa permintaannya. Mekanik men-solve proses servisnya. Bagian gudang inventory men-solve isu yang terkait dengan bagaimana mengelola stok spare part, barang-barang spare part. Sehingga kalau dibilang, mau ganti busi jenis ini dong, ada nggak? Barangnya begitu banyak, nggak mungkin si orang gudang bilang, tunggu bentar, saya cariin dulu ya. Saya nggak tahu itu busi ada di tumpukan mana. Itu barang begitu banyak. Ya, mereka bisa langsung cek dari komputer. Klik. Nah, itu juga berarti datanya harus akurat gitu kan. Nah, oke. Dia men-solve bagian itu. Nah, security untuk ketika kendaraan keluar, dia men-solve untuk memastikan mobil ini memang telah membawa surat izin keluar. Dia compare di kertas itu surat izin keluarnya plat nomornya berapa dengan kendaraan ini plat nomor berapa. Nah, kalau malingnya barangkali seperti saya bisa tuh masuk dari luar tuh saya sudah bikin printan surat izin keluar. Saya palsukan capnya gitu ya. Nah, saya paraf skenanya cat gitu. Terus platnya dikasih sama, format printingnya dibikin mirip gitu ya. Misalnya kita sudah mengamati nih ya dari beberapa hari sebelumnya. Terus pura-pura dengan PD datang terus tunjukkan ke satpam ini surat izin keluar. Nah, menurut kalian kalau untuk mencegah itu gimana? Supaya satpam tahu, wah ini surat izin palsu ini. Gitu. Berarti harus ada suatu pengecekan ya, konfirmasi ulang. Misalnya di surat izin keluar itu ada nomor kodenya. Misalnya J2345, pokoknya nomor yang unik. Kemudian si satpam harus men-scan kode itu di sistemnya. Nah, sistemnya terhubung dengan centralized data gitu dan memeriksa bahwa benarkah
nomor surat izin keluar ini memang sudah ada, memang diterbitkan, atau tidak ada. Ibaratnya kalau di select from database, nggak nemu, no record found. Wah, ini sangat dipertanyakan. Orangnya bahkan nggak boleh dibilang, maaf Pak, ini suratnya kayaknya salah. Oh, nggak boleh, langsung harus mode alert. Wah, ini jangan-jangan maling pintar nih. Langsung, Bapak, mohon maaf, boleh diketepikan sebentar? Nah, gitu ya. Sudah harus kasih kode barangkali ke sama satpam, titit, oh ini kode emergensi nih. Nah, gitu ya. Ya, bisa. Kalau ternyata kode itu ada, dan sistem akan memeriksa juga bahwa surat izin keluar ini dari nganu yang mana gitu loh. Dan memang surat izin keluar ini kendaraannya belum keluar. Nanti kalau sudah keluar, si satpamnya wajib menekan sesuatu misalnya di layar bahwa oke, kendaraannya sudah keluar dan surat izin itu diupdate lagi statusnya menjadi sudah tidak berlaku gitu. Bisa ya kalian kebayang? Nah, itu yang namanya ngerancang sistem. Sekarang kalau kita berbicara dari tadi ini, kita sudah ada melakukan coding belum? Belum ada. Tapi kok bisa Pak kita memikirkan seperti ini? Karena yang bergerak di pikiran kita adalah bagaimana merumuskan problem solving. Sebenarnya esensi utama dari jurusan kita, teknik informatika, oke lah meskipun sekarang ITHB entah kenapa kata tekniknya dihilangkan menjadi hanya informatika, esensinya adalah seperti ini, kita harus mampu memodelkan suatu solusi. Gitu. Dan harus mampu juga tentunya mewujudkan solusi ini jika dibuat rancangan software-nya seperti apa. Kita olah, kita proses dari data menjadi informasi. Gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, nggak ada pengaruhnya ya dengan saya ini menguasai Java atau enggak, saya ini menguasai Node.js atau enggak, React, Laravel, whatever, lain-lain. Nggak ada kaitannya. Di sini adalah kemampuan problem solving, kemampuan merancang sistem jalan kerjanya seperti apa. Gitu. Nah, itulah juga business process engineering. Katakanlah suatu bengkel belum punya alur seperti ini, mereka perlu memikirkan, kalau gitu bagaimana alur yang baik? Kenapa alur ini harus dibuat? Manfaatnya apa? Apa konsekuensinya jika suatu alur, misalnya customer ketika sudah berikan data di SNK, dibiarin aja nunggu di pinggir aspal misalnya gitu ya. Konsekuensinya apa? Apakah kita perlu menyediakan ruang tunggu? Ruang tunggunya perlu apa? Misalnya AC dan lain-lain. Itu suatu pemikiran-pemikiran. Nah, itulah biasanya kadang orang yang mampu merancang suatu proses bisnis, itu biasa mereka juga bisa menjadi seorang konsultan, gitu ya. Nah, ya juga sebagai konsultan. Biasanya sih punya jam terbang ya, gitu. Nah, uniknya juga kalian sebagai calon para software engineer, software developer, biasanya kalau kalian mengenangani klien, sebenarnya di situ kalian ada melakukan juga proses konsultansi secara tidak langsung, yaitu kalian menjadi konsultan, mempelajari juga apa yang harus dilakukan gitu ya. Kebanyakan kasus biasanya sih perusahaan atau organisasi yang sudah established, maksudnya sudah berdiri lama, mereka sudah punya aturan prosedur kerja kok gitu. Tinggal prosedur kerja itu ditelaah apakah sudah selaras jika nanti ditanamkan IT, misalnya software atau peralatan gitu. Ya. Ataukah tidak? Kita ambil contoh, jika prosesnya seperti ini, kemudian yang mau dipasang adalah full Microsoft Excel. Gimana semua bisa terintegrasi gitu ya? Gitu. Ya. Gampang Pak, Microsoft Excel-nya kita kayak pakai Google Sheet aja gini. Terus nanti di-share, bisa edit. Oh udah, satpam nggak sengaja ke-delete record mana, bagian keuangan juga nggak sadar, ada mobil yang nggak perlu dibayar karena recordnya nggak sengaja ke-delete sama si satpam. Konsumennya datang, saya mau bayar mobil ini. Oh maaf Pak, mobil Bapak nggak ada catatannya di kami. Oh gitu, ya udah saya pulang aja. Nah misalnya gitu. Ya. Kita tahu ya, kalau gitu untuk bisa mendukung alur seperti ini, solusi IT seperti apa yang harus kita buat? Kenapa saya bilang solusi IT? Karena bisa jadi apakah murni semuanya diatur oleh software yang dibangun, ataukah mungkin ada yang menggunakan perangkat hardware, dan juga dari keseluruhan proses bisnis ini,
Apakah semuanya melibatkan full software atau ada yang secara manual? Ada juga yang secara manual. Seperti satpam menanyakan ya keperluannya apa. Itu cukup secara manual gitu. Ya. Jadi bisnis proses itu tidak semuanya. Jadi bisnis proses itu punya step-step. Oke, langkah ini gitu. Aluran aktivitas dan tidak semua aktivitas itu wajib computerized. Enggak. Gitu. Ya. Nah, kalau bisnis proses re-engineering, katakanlah suatu perusahaan nih dibilang, sekarang ya kita udah nggak perlu CS lagi, soalnya kita udah bisa customer tuh secara mandiri datang, kemudian dia tinggal scan apanya gitu, atau dia bahkan booking via WA, itu otomatis chatting sama chatbot kami, terus sudah terdata nomor HP-nya, nomor platnya udah keluar namanya, kemudian ada pilihan di situ tombolnya dia mau pilih servis apa, keluhan apa, tinggal diketik gitu ya. Mekaniknya kami robot misalnya, bukan lagi manusia, yang dilengkapi dengan AI dan natural language processing. Kalau kita bilang mobil saya kok bensinnya lebih boros ya, nah, dia bisa memproses. Oh, ini ada kaitan dengan saluran bensin, konsumen mengeluhkan bensinnya boros misalnya. Ya, andai kata hal itu terjadi, maka perusahaan berkembang ke arah sana, maka alur ini tidak sepenuhnya relevan lagi kan? Ada yang perlu disesuaikan. Oh iya, karena sekarang berarti udah nggak perlu lagi diarahkan. Sudah ada, berarti titik startnya kita nggak menunggu CS manggil, tetapi harus apa gitu ya. Nah, itulah yang dibilang bisnis proses re-engineering. Dirancang ulang, disesuaikan ulang. Karena dengan tujuan ada terjadi suatu perubahan. Misalnya perusahaan jadi lebih maju, atau barangkali bisnis proses yang sebelumnya banyak mengandung kelemahan. Gitu. So, basically adalah suatu pengembangan. Oke. Satu lagi dulu. Apakah ini adalah bisnis proses yang dimiliki bengkel? Udah sepertinya aja. Jawabannya tidak. Ada lebih dari satu alur proses biasa dalam organisasi. Ini hanya soal servis kendaraan. Kalau melayani orang yang mau membeli kendaraan, bagaimana? Oh, bisa beda lagi alurnya. Ya, alurnya dimulai dari mana? Triggernya apa? Ya, orang datang melalui dia dapat informasi barangkali dari marketing. Bagaimana kalau dia menelpon? Bagaimana kalau dia datang langsung? Barangkali ada tahapan-tahapan yang beda. Ya, jadi misalnya kalau untuk orang datang beli mobil, misalnya CS bagian marketing menyambut gitu kan, terus menanya kendaraan yang dibutuhkan, misalnya Bapak sudah berkeluarga atau apa gitu ya, pengennya kendaraannya dipakai untuk apa, naik gunung atau di dalam kota, seringnya macet, mungkin kendaraan yang lebih praktis gitu, atau beli motor misalnya aja nggak usah apa, alurnya beda kan gitu. Nanti ada lagi, ini alur untuk orang yang ini, kalau marketing di dalam melakukan keseharian marketing, misalnya marketing perlu senantiasa memantau data customer-nya mereka, database customer-nya mereka. Mungkin ada yang sudah memiliki kendaraan usia lebih dari 5 tahun, 6 tahun, itu bisa dihubungi kembali untuk menawarkan kendaraan-kendaraan baru. Mereka punya alur kerja juga. Maka ada lebih dari satu alur proses. Secara keseluruhan, alur proses itu kalau dirangkum jadi satu, itu memang disebut sebagai bisnis proses. Tapi bisnis proses untuk kegiatan apa dulu? Kalau yang ini kita tulis panjang tadi adalah bisnis proses untuk keperluan servis kendaraan. Ini bisnis proses untuk penjualan langsung di showroom. Ada lagi, kami juga terima jual beli kendaraan secara online loh. Oh, itu beda lagi gitu. Prosesnya harus gini-gini. Bahkan si perusahaan itu di dalam merekrut karyawannya, mereka punya alur juga. Jadi menerima surat lamaran dulu, diproses, dipanggil wawancara, itu rangkaian alur juga.
ada lebih dari satu. Gitu. Ya. Nah, agar bisa menyusun solusi yang baik, holistik itu artinya apa sih? Coba saya tanya, supaya kita nggak ngantuk. Nggak usah takut ya kalau ditanya. Misalnya, siapa ya? Miguel deh. Miguel Thomas Ruberta ada? Ada, Pak. Miguel, menurutmu holistik itu apa? Hmm, apa ya? Berpendapat aja, meskipun kalau kamu memang masih agak asing. Holistik, apakah sesuatu yang berlubang, whole Holistik gitu ya? itu yang diutamakan bukan ya, Pak? Kurang tepat. Kurang ya, Pak? Oke. Ya, tapi no problem. Eh, Coba, yang lain ada yang mau ikut menambahkan? Gantian lagi ya, yang perempuannya. Eh, Ferani. Ferani, menurutmu holistik itu apa? Holistik itu kayak rudal, Pak. Rudal balistik ya, bukan. Apa ya? Hmm. Mempertimbangkan gitu, mempertimbangkan segala aspek. Oke. Hampir kena tuh. Jadi tadi siapa Miguel sudah menjawab, hampir. Ferrani lebih hampir mempresisikan lagi. Satu lagi yuk. Markus Karunia. Kita ada dua di sini. Oke. Kalau Markus, menurutmu holistik itu apa? Sorry, nggak kedengaran Markus. Icon mikrofonmu sih nyala. Atau kalau gangguan ketik di chat. Nah, jadi itu ya. Oke, sembari mungkin Markus mengetik, berpikir alasannya. Oke, ya. Nah, jadi holistik itu yang sifatnya tuh menyeluruh, tuntas, gitu. Jadi kayak orang bilang pengobatan yang holistik. Jadi misalnya seseorang tuh sakit, saya batuk, demam, misalnya gitu ya. Ternyata dia punya riwayat penyakit yang lain yang menyebabkan kenapa dia batuk demam. Jadi dia bukan batuk karena ya udah obatin batuknya. Dicari tahu juga kenapa sih dia sampai batuk, apa karena memang hanya alergi debu atau apa. Oh enggak, dia karena sakit ini, penyebabnya ini membuat dia batuk. Kemudian demamnya itu oleh karena dia juga ada punya sakit apa, daya tahan tubuhnya misalnya lemah gitu. Nah, pengobatan yang memperhatikan semua aspek itu sehingga memikirkan bahwa kalau gitu yang terbaik adalah harusnya dia gini dulu, harus gini. Nah, itulah suatu penanganan yang dibilang holistik. Gitu. Ya. So, terima kasih tadi siapa? Miguel, terus Ferrani dan Markus ya di dalam memberikan pendapat. Nah, untuk bisa menyusun solusi yang baik, holistik, menyeluruh, kita nggak hanya lihat secara parsial, hanya batuknya toh yang diobatin, padahal sebenarnya dia batuk oleh karena misalnya dia memang alergi makan sesuatu. Nah, harusnya kita bilang, kalau gitu coba hindari makanan yang dia alergi tadi, misalnya. Maka pahami dulu apa yang dilakukan, dalam tanda kutip. Yang dilakukan itu ada banyak ya, kayak tadi, kita mencontohkan suatu alur, itu bisa panjang. Nah, sekarang berapa lama sih yang kita butuhin untuk bisa memahami? Nah, ini sangat tergantung. Apakah 1 minggu cukup? Kalau kita bikin suatu software untuk satu warung makan ukuran kecil, barangkali 1 minggu cukup. Untuk satu minimarket kecil, barangkali 1 minggu cukup. Tapi kalau sudah minimarketnya sudah punya 4 lorong, ada proses bongkar muat barang, penerimaan barang, dan lain-lain, pembelian barang dari supplier, kayaknya 1 minggu nggak cukup. 2 minggu kah? 1 bulan kah? 3 bulan kah? 1,5 tahun kah? Gitu. Kalau yang saya pernah dengar ya, bahkan kadang tuh ada proses pembelajaran sekaligus biasa untuk memahami, kemudian mereka juga akan sekaligus menggali requirement dari sisi untuk keperluan software nantinya. Itu bisa memakan waktu 4 bulan, bahkan sampai 8 bulan. Tergantung seberapa luas dan seberapa dalam mereka harus terjun untuk menggali. Gitu.
Jadi nggak boro-boro langsung, oke, datang ketemu dengan si pihak customer, dalam hal ini si pemilik bengkel, sebagai klien kita misalnya, kemudian kita tanya, oke, Bapak butuhnya apa? Oh, programnya kudu bisa login kan? Oh iya, kudu bisa. Login, fitur login, terus penjualannya kepada siapa, Pak? Belinya bayarnya bisa tunai atau bisa non-tunai juga pakai kartu? Oh iya, bisa. Nah, dicatat fiturnya. Enggak. Kita nggak cukup hanya sekedar mendata seperti itu. Tetapi memang harus melihat bagaimana mereka melakukan. Kita harus seperti orang yang punya curiosity yang tinggi. Kenapa customer-nya diarahkan ke sini ya? Oh iya, karena itu harus diarahkan ke sini. Jadi pihak klien pun itu harus bekerja sama dengan kalian sebagai developer. Nggak bisa mereka bilang, apa sih ini orang luar datang bikin rese ya, ganggu-ganggu aja, nanya-nanya. Oh, nggak boleh. Itu dari pihak perusahaan sudah akan diberikan briefing. Kita akan mendatangkan konsultan yang akan merancang sistem buat kita, dan kalian wajib menjawab pertanyaan dari konsultan, dari tim ini, gitu, tim developer. Iya, kita nggak boleh menyimpulkan sesuatu hal yang kalau kita tuh nggak yakin, gitu ya, sebagai developer. Nah, berapa lama waktu itu? Bisa sampai berbulan-bulan. Bahkan seringkali yang menjadi memakan waktu itu biasa adalah memperoleh pemahaman kenapa sih proses ini harus begini, dan apakah mereka menginginkan tidak seperti itu, adanya perbaikan. Kalau perbaikan harus gini. Kadang klien itu bilangnya, saya ada kendala di proses ini, biasanya lama, biasa salah gitu ya. Jadi tolong dirancang dong yang bagusnya gimana. Oke, kita sudah rancang. Dia bilang rancangan kita, oke bagus, berarti ternyata prosesnya nggak perlu lagi lewati A, B, C, D, tapi langsung saja A, C, D gitu ya. Kadang dia nggak bisa berpikir dia terlalu panjang. Ternyata nanti belakangan diketahui, kalau B-nya di-skip, maka proses selanjutnya E, F, G itu terpengaruh dan bisa harus dirancang lagi solusinya gimana. Nah, jadi kita harus bisa berpikir dan menelaah itu perlu waktu. Nggak sampai lama banget, tetapi sesuai dengan kasus yang dihadapi. Gitu. Itulah bedanya membangun software di ranah bisnis ketimbang software yang sifatnya engineering. Maksud saya gini loh, software yang misalnya engineering, misalnya gini, kita mau bikin suatu software untuk memantau misalnya suhu dari alat mesin peluburan besi, yang mana kalau suhunya mencapai sekian, software harus memberikan warning dan mengurangi pasokan gas pembakaran supaya alat nggak terlalu panas. Kalau suhu terlalu rendah, jangan sampai retak, software harus bisa memicu keluarnya lagi gas supaya terjadi pembakaran. Kalau bahan bakar mulai kurang gas, software harus bisa memberikan suatu pesan warning begitu. Ya, apakah ada suatu variasi lain ataukah ada harapan lain? Belum tentu. Tapi software bisnis, biasanya bisnis itu diramu berdasarkan kreativitas manusia juga. Gitu. Ya. Dan seringkali di dalam bisnis ini orang mau melakukan improvement, katakanlah karena ingin bersaing, ingin up to date juga dengan persaingan kompetisi ya bisnis, tapi pemikiran itu seringkali apa ya, ada banyak path alternatif yang bisa ditempuh, yang mana ini? Ditempuh cara yang pertama, tapi kemudian ditambahi lagi, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau terjadi masalah gini? Nah, ini senantiasa masih berubah. Oleh karena itu, kita nggak bisa mengerjakan software untuk bisnis itu persis kayak, oke, bikinlah sebuah program untuk menghitung luas segitiga. Ya udah langsung aja inputnya, outputnya apa? Enggak. Kita perlu menelaah itu. Dan kadang itu membutuhkan waktu dan menyita energi, pikiran, tenaga, waktu yang lebih ketimbang menuliskan kode. Gitu. Enak tulis kode kalau segala sesuatunya sudah clear, sudah jelas. Kita bisa bikin, rancang, suatu datanya berarti gini, passing datanya ini, simpan tabelnya berarti di sini aja. Nanti kalau proses ini kita baca lagi datanya, kita load, nanti kita insert ke ini, yang di sini update-nya kita status. Itu kalian sudah cukup bisa itu. Begitu. Ya. Nah, itulah kenapa ada yang namanya business process engineering, re-engineering, gitu.
Ya. Nah, kita langsung masuk aja ya ke contoh. Sudah berapa lama ini waktu berlalu? Sudah, kita tadi mulai jam 13.30, sudah 1 jam ya, nggak kerasa. Silakan ya kalau ada pertanyaan, langsung aja ditanyakan. Cynthia, apakah holistik sama dengan berpikir kritis? Tidak sama. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir, mempertanyakan segala sesuatunya, mampu memikirkan alasan atau penjelasan-penjelasan yang masuk akal terhadap sesuatu hal, mampu mengevaluasi ya, suatu hal pernyataan benar atau enggak, itu kritis. Holistik adalah menyeluruh. Tapi mereka pasti ada saling membantunya, ya. Begini, pemikiran holistik yang baik akan bisa dicapai kalau si pemikir itu mampu berpikir secara kritis, gitu ya. Berarti yang lebih mendasari adalah pemikiran kritis, barulah secara holistik bisa. Ambil contoh yang tadi pasien batuk. Kalau si tim dokter nggak berpikir kritis, mereka akan bilang, udahlah kasih obat batuk aja, OBH gitu. Tapi mereka di riwayat, orang ini udah batuk 6 bulan. Batuk kering kayak gitu sampai orangnya setengah mati. Kalau mereka berpikir kritis, nggak mungkin kalau batuk biasa 6 bulan kita kasih OBH. Pasti ada penyebab lain. Nah, kemampuan bertanya seperti itu adalah salah satu ciri berpikir kritis. Gitu. Ya. Jadi, tidak sama Cynthia, tapi ada kaitannya. Kita bisa berpikir secara holistik jika juga ditunjang dengan kemampuan berpikir kritis. Ya, oke. Saya kira pertanyaan yang menarik. Saya mau bikin apa tadi? Iya, saya harus merancang. Ya, Billy. Mau berpendapat, Pak. Oke. Kan kalau tadi holistik sama kritis, kalau menurut saya sih mirip atau sama gitu sih, Pak. Kan kalau berpikir kritis berarti kayak mikirin setiap worst case-nya sama case yang bakal terjadi kan, Pak? Sama holistik kan berarti mirip, Pak, menyeluruh. Kayak semua case-nya gitu, Pak. Yes. Iya, ada benarnya juga. Namun, berpikir kritis tidak selalu wajib holistik. Sebagai contoh, dia sudah dikatakan berpikir kritis jika dia sudah menggali cukup dalam, tetapi mempertimbangkan aspek-aspek lain. Seandainya si pemikir itu beranggapan tidak ada perlunya, maka tidak tercapai yang namanya holistik. Jadi holistik ini sudah harus menjadi satu mindset juga di awal. Sudah punya kemampuan kritis, dan dia harus pasang mindset, ini saya harus tinjau dari banyak aspek, karena solusinya harus holistik gitu. Jadi menurut saya, pemikiran holistik itu ada di atasnya berpikir kritis. Tapi dia nggak akan bisa hadir kalau kemampuan berpikir kritis nggak ada. Sebagai contoh, yang tadi ya, yang pasien, oke lah, dia berpikir kritis, dia bilang pasien ini batuk bisa jadi karena alergi gitu ya. Pasien ini batuk, tapi minum OBH nggak sembuh kan? Kalau gitu, itu karena OBH hanya, misalnya dalam pemikiran kritis ya, itu karena OBH hanya mengandung zat ini. Sedangkan bapak ini batuknya jenisnya sekian, berdahak, dia butuh yang jenis ini misalnya. Oke, diberikan. Nah, itu kan sebenarnya pemikiran kritis juga bisa melahirkan itu. Tetapi pemikiran holistik lah yang melahirkan pemikiran bahwa mari kita periksa bukan hanya batuknya. Bapak, mari kita cek darah. Bapak, mari coba batuk di kertas ini, kita akan bawa ini sebagai spesimen ke lab. Bapak apakah punya riwayat ini? Akan ditanya. Itulah pemikiran holistik yang bisa muncul. Sekali lagi, memang pemikiran holistik hanya bisa tumbuh, dikembangkan jika yang kritis ini sudah ada dulu. Itu menurut hemat saya. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Ya. Gimana menurutmu, Willy? Ya, sementara gitu dulu ya. Dan kita harus, kita nggak boleh selalu bilang bahwa ya udah itu yang paling benar ya, mutlak. Saya pun bisa nanti berubah
kesimpulan jika saya menemukan suatu informasi-informasi baru terkait pemahaman kita soal holistik maupun critical thinking. Baik anak-anak, saya disable dulu video saya supaya kalian nggak terlalu banyak bandwidth. Soalnya saya juga sambil stream ini layar. Oke ya. Kita coba memodelkan kalau gitu tadi alur ini service. Cuma nggak sampai semua ya, ini kalau sampai semua bisa 1,5 jam sendiri. Saya contohin aja. Berikutnya kalian harus mampu bisa nyoba eksperimen sendiri ya. Kalian bukan lagi semester 1, semester 2. Jadi saya pakai Enterprise Architect di sini yang versi 12. Caranya kalian bikin new project ya. New project atau new file. Nah, misalnya kita beri nama demo PBBO gitu ya. Nah, di save. Lalu nanti di sini akan ditanya. Ini sih mungkin bisa tampilannya bisa beda-beda versi ya, tapi kalian anak informatika harusnya utak-atik software tuh gampang lah ya. Nah, contoh kayak kemarin tuh kalian, Pak workbooknya nggak bisa di-download, nggak bisa ini. Iya, jurusan lain juga ada gitu. Anaknya udah bingung apa, anak informatika ada yang tiba-tiba idenya apa? Udah Pak, kami print aja, habis itu kami PDF-kan. Wah, saya juga nggak kepikiran lagi ke sana gitu ya. Nah, kalian biasanya banyak akalnya gitu ya. Nah, di sini kita pilihnya yang BPMN. Nanti kita bisa tambahin kok yang lain-lainnya. Cuma kita pilih dulu yang BPMN. Terus pilihnya yang versi 2 ya, supaya lebih lengkap. Pilihnya yang mana nih? Ada business process, choreography, collaboration, conversation. Saya nggak tahu sih kalau di Enterprise Architect versi terbaru ada pilihan ini juga nggak? Nah, disesuaikan aja ya, dicoba-coba. Saya pilih yang hanya business process, terus kita oke. Nah, intinya sih dia menyiapkan komponen-komponen yang untuk membantu kita memodelkan bisnis proses gitu. Ini saya tutup dulu. Saya sih ngatur layoutnya gini ya, project browser kanan, sebelah kiri toolbox, ya masing-masing kalian lah enaknya gimana. Nah, ini dia kemudian kelompokin ke dalam semacam node, folder, terus ini judulnya BPNN 2 Business Process View. Ini kalau double klik, nah diagramnya keluar. Ini kan cuma contoh aja ya. Jadi mungkin saya hapus aja ya. Nah, tadi kan alur bisnis proses itu ada banyak ya. Katakanlah kita mau bikin yang untuk servis kendaraan tadi. Nah, ini mungkin bisa kita rename ya. Nggak usah BPN dulu, langsung aja proses service rutin gitu ya. Nah, nanti ada lagi proses apa tadi, marketing, proses jual beli tunai, jual beli kredit, proses komplain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi bisa ada banyak. Nah, sekarang di proses service rutin kita klik kanan terus pilih add diagram. Terus diagramnya pilih BPMN. Pak, kita nggak pakai UML. Oh, nanti UML ada dipakai. Jadi kalau kita memodelkan cara proses bisnis, kita mulai dulu dari proses bisnisnya. Dan itu kita belum bicara software. Nanti dari BPMN kita bisa kemudian kembangkan ke arah yang lebih spesifik ke arah development software, barulah ke UML gitu. Ya. So, oke, pilih BPMN 2, terus pilihnya yang mana nih? Ada BPL, BPL ini singkatan dari Business Process Execution Language. Saya juga kurang banyak explore ke sana ya, tapi kalau dibutuhkan tinggal belajar. Nah, ini kita pilih yang Business Process. Oke. Muncul deh diagramnya gitu ya. Nah, nanti kalian perlu baca ya bahan-bahan yang saya kasih di sini ya. Cara membentuk BPNN tuh gimana sih? Syaratnya gimana ya? Ada banyak contoh bejibun dari berbagai sumber termasuk yang saya berikan di sini ya. Nah, jadi saya langsung demokan aja ya kalau saya berteori lagi panjang kelamaan. Nah, kita identifikasi dulu. Jadi untuk memudahkan bisnis proses kita sudah harus bisa menjelaskan secara naratif seperti ini ya. Nah, ini sih memang saya bikin agak lengkap, meskipun kalau dalam kasus nyata barangkali ini masih kurang lengkap ya, tapi untuk keperluan tugas ini sudah cukup lengkap lah, ya lebih dari cukup.
Nah, kemudian kita harus identifikasi ada pihak siapa saja yang terlibat di dalam alur proses servis ini. Kita lihat, ada sisi konsumen, ada satpam, ada CS, mekanik, dan lain-lain. Kita identifikasi. Satpam, CS, mekanik itu semua dari sisi kita, si perusahaan bengkel. Sedangkan konsumen adalah pihak di luar dari kita bengkel. Nah, kita bikin 2 pool, ya. Nah, create only, ya create only ya, 2 pool. Pool yang pertama adalah bengkelnya kita, misalnya kita bilang bengkel, gitu ya. Nah, terus pool yang kedua mewakili pihak pelanggan, customer, ya kita bilang aja pelanggannya atau kita samakan konsumen, gitu. Nah, lantas di dalam pool ini akan memuat rangkaian aktivitas. Jadi mirip kayak bikin activity diagram kok, mirip kayak bikin flowchart ya. Nah, cuma notasi-notasinya agak beda, lebih mendukung ke arah pemahaman proses bisnis ya. Kalau ini nggak ada gunanya, tentu kita juga nggak usah singgung di dalam mata kuliah kita gitu ya. Tapi ada kok gunanya. Kemudian titik mulainya dari mana? Siapa dulu yang memulai? Konsumen dulu kah? Bengkel? Dan dimulainya itu apakah di-trigger oleh suatu waktu, ada kejadian, ataukah inisiatif dari konsumen? Nah, misalnya dari inisiatif konsumen, karena ini servis misalnya ya. So, kita mulai dengan titik start. Konsumen datang gitu ya. Nah, itu oke, ini start event, non, ya. Nah, judulnya ya start aja. Perhatikan, ini buletannya itu harus ada di dalam pool ini, jadi dia udah strukturinnya, ini masuk di dalam pool ini. Jangan sampai kalian asal ngeklik komponen di sini, terus taruh nggak pas di pool mana, nanti hasil pengolahannya bisa beda ya. Nah, setelah start, terus misalnya, tunggu dulu, bukannya saya sudah silent HP saya. Oke. Nah, ini lanjut ke activity. Apa itu sequence, message flow? Nanti kalian cari tahu ya. Ini pilihnya yang sequence. Nah, activity-nya apa nih? Business rule, manual, receive, menerima sinyal, ataukah suatu layanan, mengirim sinyal, script, apa? Saya pilih yang manual, gitu ya. Nah, manualnya, nama aktivitasnya apa? Misalnya, dia datang ya, permintaan servis kendaraan. Gitu. Lantas, dia ke bagian bengkel, ya. Nah, sebelum saya gambarkan, bagian bengkel di sini kita bisa breakdown lagi nggak ke departemen atau pihak-pihak apa saja. Nah, misalnya, oh bisa. Nah, kita ciptakan lane di dalam bengkel ini. Lane-nya, misalnya ada bagian CS perawatan, ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada bagian mekanik, ya, teknisi. Nah, terus ada apa lagi? Kita gedein dulu. Bagusnya saya scroll gini, yang bawah juga ikut gerak. Itu baru tools pemodelan ya. Jangan kalian pakai nganu lagi ya, penggambaran biasa. Kasihan kalian nggak terbiasa nanti pakai apa software modeler kayak gini. Kalau nggak ada ya memang silakan pakai gambar apapun, Microsoft Paint pun mungkin juga jadi gitu ya. Oke, lane berikutnya departemen apa nih yang terlibat? Nggak pasti, nggak wajib departemennya, boleh juga individu kok di sini ya. Cuma karena ini bengkel lebih cocok, saya tadi kasusnya tadi kita pakai departemen. Mekanik, terus ada bagian kasir, keuangan ya. Nah, keuangan _2 kasir gitu. Nah, terus ada lagi bagian lain, yaitu gudang tadi ya, warehouse, inventory gitu. Ini kasir nanti. Nah, ada lagi land, misalnya bagian gudang, inventory gitu. Ini yang ngeluarin spare part apa dan segala macam.
gitu ya. Nah, ini customer dia datang ke bagian CS gitu. Nah, kita bisa tulis di sini. Nah, dia mengunjungi bagian ini. Nah, pilih activity, message flow to. Nah, ini apa? Misalnya apa ya? Service. Saya kurang tahu service itu apa. Nanti kalian bisa pahami. Kalau nggak tahu, nggak pakai notasi juga nggak apa-apa. Cuma kalau pakai notasi lebih bagus. Kita bisa tahu, oh ini manual. Oh ini ada melibatkan layanan dari sistem IT misalnya. Apa misalnya apa? Cetak nomor antrian. Nah, kalau cetak nomor antrian berarti seharusnya customer dapat nomor antrian dong. Iya, bisa tuh. Nah, message flow to. Salah. Activity, message flow to. Nah, ini biasa kita bisa gambarin kan kertasnya, amplopnya, gimana caranya ya? Saya lupa. Wah, lupa saya. Nanti kalian bisa coba cari tahu ya. Nah, di sini misalnya kalau mau lengkap ya kita bisa tulis sampai mengambil nomor antrian, menunggu antrian. Jadi dia udah dapat kan nomor antrian, dia nunggu. Nah, ini kita mau beli icon yang tadi manual, pilihnya di sini, manual task. Nah, itu kan muncul. Nah, terus setelah itu di sini kan ada tembusan nganu ya, antrian pelanggan gitu. Nah, di sini ada event, intermediate event. Apa di sini misalnya timer. Nah, menunggu waktu ya. Waktu tunggu antrian. Antrian nih. Kalau antriannya udah kosong, dipanggil lah si CS-nya, ya dia manggil. Activity, sequence flow to, gitu ya. Ini sama si user gitu. Usernya mencet di komputer, nanti komputernya memicu pengucapan di speaker. Nomor antrian 23 di loket, nah gitu ya kan. Biasa lah ya, dengar ya. Nah, memanggil nomor antrian berikutnya, atau memanggil nomor antrian. Sayang ya, nggak susah kan? Kayak bikin flowchart ya. Tapi icon-iconnya bentuknya lebih intuitif ya, lebih bisa kepaham kan? Di flowchart gimana caranya bikin kayak gini? Waktu tunggu. Ya, nggak ada. Di activity diagram UML ada nggak? Nggak ada, gitu. Dan kalau di activity UML barangkali semuanya terkait software. Ini kan permintaan datang, itu kan nggak ada kaitan software. Di sini ada kaitan software. Kemudian mengambil nomor antrian dan menunggu, nggak ada kaitan dengan software. Terus menunggu, ini nggak ada kaitan dengan software. Nanti sudah si staffnya di sini mencet, oke nomor berikutnya dipanggil, itu ada kaitan lagi dengan software. Nah, kemudian di sini kan customer menuju loket CS, kemudian CS menuliskan apa permintaan service, surat perintah gitu, dan lain-lain. Dan seterusnya, sampai dengan pembayaran. Wah, bisa panjang dong? Iya. Dan makanya karena panjang, kita hanya buat khusus untuk proses service. Kalau proses beli kendaraan, beda lagi, tuangkan lagi dalam diagram, beda gitu. Jangan seluruh perusahaan bengkel, mulai dari pembelian, penjualan, servis,
komplain, ya perekrutan karyawan, semua abrek di dalam satu diagram. Ya enggak, pasti lihatnya pusing gitu, ya. Nah, makanya ini menjadi tugas kelompok buat kalian, ya. Kalian angkat, sudah ada yang kembalikan turn in, ya. Oke, kalian bikin, kalian angkat kasus apa? Kalau yang saya contohkan ini kan bengkel, ya. Kalian angkat kasusnya apa? Mungkin rumah sakit, mungkin apa? Tadi yang kelas pagi ada yang tanya, Pak, boleh nggak kalau yang bukan berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya suatu transaksi online, ada prosesnya, hal yang digital gitu, online, e-commerce, boleh aja. Proses apa yang mau diangkat? Yang pertama kalian pilih dulu, misalnya di suatu organisasi apa, kemudian kalian paparkan ada berapa proses bisnis yang kalian identifikasi dan jelaskan secara naratif. Jelaskan seperti gini, ya. Mungkin nggak wajib sampai panjang kayak gini, mungkin 3 paragraf cukup, sesuai keperluan lah, ya. Kemudian berapa banyak yang bisa kalian identifikasi? Kayak saya tadi kan mau mengidentifikasi ada berapa? Ada 3 ya. Apa namanya? Jual kendaraan, terus apa dan lain-lain gitu tadi. Ini apa ini? Gitu. Berikutnya kalian modelkan dengan BPMN dengan setepat mungkin. Nah, nanti misalkan kalian berkelompok nih, jangan filenya nanti dikumpulin lebih dari 1. Pak, ini untuk diagram ini ada di file ini. Enggak, kalian harus bisa rangkumin. Terserah kalau kalian mau ngerjainnya dipisah-pisah, tetapi harus nanti dirangkum jadi 1 file. Terus file itu harap digunakan terus untuk pengembangan tugas-tugas berikutnya. Jadi sampai di akhir semester, file enterprise architect-nya kalian ini isinya banyak, mulai dari bisnis proses ada, sampai dengan rancangan UML, modul, rancangan secara domain driven design, itu ada di sini. Kalian juga nanti kalau belajar menerapkan di dunia nyata, kalian lebih enak lihat, oh ini yang dulu saya pernah terapin, mungkin saya bisa pelan-pelan coba terapin di pekerjaan dunia nyata. Nah gitu. Jadi filenya jangan tercerai-berai ya, jadiin 1 gitu. Apa namanya? Terserah kalau dalam prosesnya Pak masing-masing bikin dulu rancangannya, tapi nanti ada yang rekapin jadi 1. Boleh juga meskipun mungkin agak repot ya. Atau kalau nggak kerjakan janjian, terus ngerancang sama-sama gitu ya. Nah. Baik. Nah ini dan seterusnya. Saya nggak lanjutin lebih lanjut. Kalian bisa mencontoh ya. Ada banyak contoh, bahkan di Enterprise Architect juga barangkali ada banyak di sini ya. Coba kita open example model. No, dia ada business process nggak? Oh, nggak ada di sini. Ya. Nah. Mana yang tadi? Gitu. Udah pada semester atas semua kan, udah bisa ya eksperimen cari tahu. Tapi bukan berarti saya nggak menerima pertanyaan dari kalian. Silakan, ada yang menjadi pertanyaan, itu kita diskusikan, kita bahas gitu. Ya. Jadi ini bisa kalian lanjutkan, jangan lupa harus ada titik end-nya. Ada banyak contoh kok di sini, baik di Enterprise Architect maupun di berbagai sumber di internet. Ya. Lihat berdasarkan contoh yang kalian bisa pahami, terus kalian terapin gitu ya. Sembari kalian belajari kapan pakai notasi ini, kapan pakai lambang ini, maksudnya apa gitu ya. Lalu minggu depan kalian presentasikan. Presentasinya kudu bikin laporan. Untuk yang minggu depan nggak butuh laporan, langsung aja presentasikan ide kalian. Nah, kalau idenya kurang cocok, kurang sesuai, nanti tentunya saya akan bilang untuk diganti, disempurnakan. Terus kalau idenya juga bagus, bisa aja kalian kalau memang tertarik berminat dengan ide itu, ditumbuh kembangkan sampai ke arah tugas besar nantinya. Jadi kita kembangin terus ya. Kita nggak tugas pertama bikin A, tugas kedua bikin B yang nggak ada kaitannya dengan A. Enggak.
saya pengen melanjutkan dari si A ini gitu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Itu aja sebenarnya yang kita mau bahas hari ini. Oke. Bapak, saya mau nanya. Boleh. Kalau tugas kelompok kan biasanya kan kalau presentasi gitu kan bisa kadang tuh 15 menit kan kurang. Kalau di luar jam kelas bisa gak Pak konsultasinya? Memang bisa. Jujur saja saya itu dalam bulan nggak menduga PBBO itu banyak karena saya sudah beberapa kali saya titip pesan ke Kadep, tolong PBBO itu jangan banyak, kalau bisa 15 aja, karena kita tuh punya cita-cita PBBO tuh pengen bikin anak-anak mahasiswa tuh betul-betul paham gimana sih gitu loh. Ini jangan jadinya kayak RPL, oke lah kita belajar teori gitu ya, kita pengen betul-betul bisa, tapi Bu Inge bilang nih, bagaimana kalau yang mendaftar banyak kalau kita mau lempar kemana lagi? Jadi gini, saya kemungkinan akan minta bantuan dari salah satu tim saya, mungkin yang kuliah RPL pernah ya, dari ada kawan rekan kerja saya, Bu Reni, dia juga S2 RPL, atau Bu Fiona, saya akan minta mereka untuk bantu meng-coaching beberapa kelompok. Karena jujur aja, kalian di kelas ini tuh 33, di kelas yang B itu ya lebih sedikit, mereka 8 orang. Per kelompok 5, pokoknya ini sudah pasti lebih dari 6 kelompok. Kalau sekedar presentasi untuk minggu depan, hanya sekedar ide, pemaparan, itu sih 15 menit mungkin aja. Tetapi saya nggak terlalu bisa mengomentari banyak. Tapi nanti kalau sudah presentasi-presentasi berikutnya, banyak koreksi, kan nggak bisa saya hanya sekedar bilang, oh rancangan kalian keliru, ininya salah. Salahnya di mana? Kenapa keliru? Misalnya kalian bilang, kami belajar pemahamannya gini. Pak Irvin bilang, error di mana ya? Akhirnya kan nanti jadi nebak-nebak. Enggak, kita pengen ada satu pemahaman. Jadi pasti diskusi itu bisa panjang. Nah, apakah kita akan menyediakan waktu untuk diskusi di luar dari jam mata kuliah? Itu opsional. Saya pengen kalau bisa kita tetap mengedepankan di kuliah. Itu sebabnya kenapa format dari PBBO di tahun ini agak sedikit dibedakan. Saya nggak mau terlalu banyak menyita waktu kuliah kita 3 jam hanya dengan berbicara terus mau munculkan teori. Enggak. Saya kayak tadi bikin video 33 menit cukup, tapi di dalam video itu masih banyak hal yang bisa dikupas. Itulah yang menjadi eksplorasi kalian. Kemudian juga sama di sini, tadi oke lah saya masih berbicara panjang, ada hal yang saya sampaikan, tapi pengennya berikutnya langsung kita lompat ke sini. Jadi untuk menyiasati kelompok yang banyak, di pertemuan-pertemuan tertentu kita bisa langsung bahas tentang satu kelompok. Jadi dalam 3 jam itu barangkali ada 3 kelompok bisa terbahas. Gitu. Sesekali disisipi teori. Bahkan mungkin ada teori yang sudah saya bikin videonya, nah ini untungnya. Kalian nonton videonya di luar dari jam perkuliahan ini. Gitu. Mau nontonnya malam, selama 3 minggu, misalnya ada 3 minggu berturut-turut, hanya konsultasi. Materinya mana? Ada di video YouTube. Nah, itu juga keunggulannya dari kuliah online ini. Para dosen juga ya, para direktur akademik bilang, kita membebaskan kepada mahasiswa, mereka mau menonton kapan saja. Memang ada perkuliahan yang, ini kalian harus nonton sebelum kita diskusi. Nah, itu silakan. Tetapi ada juga momen-momen di mana mahasiswa silakan nonton. Nonton 2 hari sebelumnya, kalau videonya udah ready. Saya mohon maaf, videonya baru beres editing, upload tadi malam banget gitu. Ya. Jadi Cynthia, saya pikir saya coba terapin cara itu. Mudah-mudahan bisa. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Terus Sanjaya, Pak, kalau buat diagramnya pakai aplikasi web base, jangan. Kan tadi saya sudah bilang, harus enterprise architect. Pertama nggak apa-apa, internet drop oke lah. Maklum, kita belum ada kuis, belum ada apa kan. Jadi Hanjaya tetap harus memakai enterprise architect. Ya, kita biasakan juga tunduk pada suatu spesifikasi ketentuan. Meskipun saya yakin ada software-software lain yang bisa mempermudah, tetapi untuk keperluan tugas kita masih pada taraf tugas, masih belum terlalu repot lah gitu. Ya. Kalau kalian butuh master installernya, saya yakin di antara kalian pasti ada yang sudah punya master installernya beserta, maaf, crack-nya gitu.
boleh di-sharing mungkin ke teman lain gitu ya. Kalau butuh dari saya nanti saya kasih linknya juga ya beserta kode crack-nya. Saya adanya yang versi 12. Kalau yang terbaru saya lupa versi berapa, kalau nggak salah 15. Ya itu memang tampilannya lebih menarik tapi butuh layar yang lebih wide screen gitu. Oke Anjay, nanti saya coba ingatkan, nanti saya coba upload ya. Atau barangkali ada di Classroom yang angkatan tahun lalu. Gitu anak-anak. Oke, kita masih ada waktu 1 jam. Biasanya sih kalau di perkuliahan, saya biasanya lahap sampai jam 4 ya. Kita sebenarnya nggak wajib, karena kalian ada tetap studi mandiri waktunya. Ya. Dan selain itu, kita buat seefisien dan tapi padat lah dalam perkuliahan online. Jangan sampai satu kuliah online habis bergiga-giga gitu ya. Oke, kalau linknya saya sudah dapat, nanti saya upload atau gini deh. Coba minta waktu bentar, saya cek ada nggak. Saya buka yang lalu. Ini yang tahun lalu. Ada nggak masternya? Ini bukunya ya, iya harusnya saya share juga nanti. Nggak ada ya? Oh, di RPLL kayaknya. Lanjut genap 2019. Ini yang kemarin kan? Referensi. Nggak ada. Ada di mana ya? Coba saya cari satu lagi. Kalau nggak ketemu, udah nanti saya bantu upload. Rekayasa perangkat lunak genap 2018. Buku Pressman source code nggak ada. Apa ini ya? Nggak kebaca ih. Apa ini? Oh, buku. Ini harusnya tuh bisa di-minimize ya. Gimana nih Google? Baik anak-anak, nanti tolong ingatkan saya. Tapi kan tugasnya minggu depan ya. Masternya tuh seberapa sih ukurannya? Oh, 35 mega sih. 35 mega. Coba saya upload sekarang aja ya. Nah ini dia. PBBO kelas A. Installer. EA Enterprise Architect. Add file upload. Oke, nanti akan uploading. Terus nanti saya share juga buat yang kelas B. Baik anak-anak, seperti itu. Silakan ada pertanyaan lain. Ada yang mau dikomunikasikan, ada yang mau ditanya. Barangkali belum terlalu banyak ya. Oke. Jadi intinya mata kuliah ini endingnya nanti apa? Endingnya kalau dalam tugas kalian benar-benar membangun sebuah program, apakah programnya lengkap semua fitur? Biasanya enggak, akan dibatasi karena kasus kita kan bisnis proses itu bisa cukup luas ya.
Kita nggak sampai bikin software-nya sampai luas banget, tapi biasanya nanti kita akan pilih, oke, kita kerjakan fitur ini. Fitur ini ada mendemokan dependency inversion, fitur ini ada apa gitu. Ya, tapi istilahnya kalian harus mampu membuktikan bahwa kalian selain bisa berpikir, merancang, dan bisa mewujudkan dalam bentuk source code. Lengkap deh. Gitu. Ya. Ya, anak-anak, ada pertanyaan lain bagi yang belum terdaftar di absen. Oh, kita belum absen. Mari absen dulu bentar. Log out. Saya share layar lagi ya, ulang. Pak, saya izin absen manual, Pak. Minta tolong. Iya. Nanti yang nggak bisa absen, ingatkan saya ya. Tunggu, kita kasih yang bisa scan dulu. Workbook jangan